Meskipun timnas mengalami kekalahan, secara kualitas Indonesia tidak menggambarkan berada di ranking 142 FIFA. Permainan berkelas layak mendapatkan apresiasi. Indonesia berhasil menunjukkan peningkatan kualitas dan performa di laga melawan Australia. Tapi kita harus mengakui keunggulan lawan. Garuda takluk 4 gol dari Soceroos dan perjalanan terhenti. Baru kali ini bangga bener lihat permainan timnas. Nontonnya nggak ada ekspektasi buat menang, jadi just enjoy the game aja tapi malah dikasih permainan yang oke. Permainan kelas dunia benar-benar ditunjukkan timnas Indonesia. Australia tidak dapat memainkan permainan gameplay yang baik. Justru timnas Indonesia mendominasi pertandingan, cuman finishing yang selalu menjadi titik lemah timnas di Indonesia. Australia mengakui kualitas permainan timnas Indonesia. Kekalahan ini bukan kejutan, justru bikin semangat karena timnas Indonesia udah bisa main selevel ini. Ingat gak dulu kita sering ngeluh kalau timnas mainnya crossing mulu, cepet keep, passingnya berantakan? Sekarang udah enggak. Terdapat perbedaan yang signifikan antara peringkat Indonesia dan Australia. Saat ini, Australia menduduki peringkat 25, sementara Indonesia berada pada peringkat 146 dalam ranking FIFA. Statistik pertama babak pertama Indonesia versus Australia sangat menarik. Meski berbeda 100 ranking FIFA, namun timnas Indonesia justru mampu mendapatkan banyak peluang. Pasukan Garuda mendapatkan 5 tembakan mengarah ke arah gawang, sayangnya hanya 1 tembakan yang on target, yaitu yang dilepaskan oleh Justin Hubner. Australia justru bermain efektif dengan tempo lambat yang mampu melepaskan 1 tembakan on target yang berujung gol. Dari sisi penguasaan bola, timnas Indonesia mendapatkan 46%, sedangkan Australia yang mengandalkan permainan tempo mendapatkan 54%. Sayangnya, penampilan bagus dari timnas Indonesia di babak pertama berujung dengan skor 2-0. Garuda tertinggal di babak pertama dengan permasalahan yang ada di final TER. Memasuki babak kedua tidak ada perubahan bagi kedua tim, Australia masih memainkan permainan tempo yang mendikte permainan Indonesia. Babak kedua berjalan lambat, namun Australia masih begitu perkasa, mendikte permainan dengan penguasaan bola di atas 50%, sedangkan Indonesia tidak terlalu jauh 48%. Dari sisi peluang, Australia mendapatkan peluang lebih banyak, menambah 6 peluang di bab kedua dengan 3 shot on target, sedangkan Indonesia hanya mampu menciptakan 1 peluang dan tak mengarah ke gawang. Dari segi akurasi umpan kedua tim sama-sama menorehkan angka 80%. Craig Goodwin berhasil menambah gol dan Harry Souttar menutup kemenangan Australia dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Namun permainan timnas Indonesia sangat baik, tapi ada permasalahan di lini serang memasuki final TER yang tidak bisa membuat peluang berbahaya bagi lawan. Meskipun langkah timnas Indonesia di Piala Asia 2023 harus terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan Australia dengan skor 4-0 di Stadion Venue Jassim bin Hamad. Timnas Australia membobol 2 kali gawang Indonesia di babak pertama lewat Jackson Irvine, Martin Boyle. Australia kembali menambah 2 gol di babak kedua lewat Craig Goodwin dan Harry Souttar. Indonesia bermain agresif di awal babak pertama 16 besar Piala Asia 2023. Bahkan anak asuh Shin Tae-yong langsung mendapatkan peluang mencetak gol ke gawang Australia di pertandingan ini pada menit ke-5. Berawal dari kerja sama yang baik, sontekan striker Rafael Struijk memanfaatkan umpan tarik Justin Hubner masih melenceng tipis dari gawang Australia yang dikawal Matthew Ryan. Meski sesuai peringkat FIFA, Indonesia tertinggal jauh dari Australia, namun timnas Garuda mampu menguasai bola di pertandingan ini. Indonesia harus kebobolan pada menit ke-11. Tendangan Jackson Irvine yang melakukan tusukan menyentuh kaki Elkan Bagot sehingga bola berubah arah masuk ke gawang sehingga tidak bisa dihalau kiper Indonesia, Hernando Ari. Bagi Irvine, ini adalah gol ketiganya selama turnamen Piala Asia 2023. Hingga menit 20 babak pertama, Australia unggul 1-0 atas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mencatat 1 peluang lagi di menit 22, tetapi tendangan Justin Hubner dari dalam kotak penalti bisa ditangkap Ryan. Indonesia kembali mencetak 2 peluang pada menit 38 dan 40, namun sepakan Yakob Sayuri dan Marcelino Ferdinand masih melambung dari gawang timnas Australia.
Australia yang bermain serangan balik di pertandingan ini menambah gol di akhir babak pertama lewat sundulan terbang Martin Boyle. Hingga babak pertama berakhir, Australia unggul 2-0 atas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Masuk di babak kedua, tempo permainan Indonesia versus Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 sedikit melambat. Timnas Indonesia tetap tidak bisa menembus pertahanan rapat Australia meski Teso Ceroos bermain tidak terlalu spesial. Hingga babak 75 babak kedua, tidak ada tambahan gol dari kedua tim. Pelatih Shin Tae-yong mengganti Asnawi Mangkualam dan Yaakob Sayuri dengan Witan Sulaiman dan Rizky Ridho. Timnas Australia nyaris menambah gol pada menit 80. Mitchell Duke yang sudah lolos dari penjagaan Elkan Bagot mencip bola tetapi masih melenceng tipis dari gawang Indonesia. Australia akhirnya bisa menambah gol pada menit 89 lewat sepakan Craig Godwin. 2 menit kemudian giliran Harry Souttar yang menjebol gawang Hernando Ari pada menit 91 memanfaatkan tendangan bebas. Timnas Australia akan menanti pemenang antara Arab Saudi atau Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia 2023. Berdasarkan statistik, Teso Ceroos lebih unggul ketimbang Garuda secara keseluruhan terutama di babak kedua. Australia memegang penguasaan bola sebanyak 52% dengan jumlah operan 436 kali serta dengan akurasi 80%. Sedangkan Indonesia memiliki 48% penguasaan bola dan 426 kali operan, dengan sedikit lebih banyak akurasi yakni 81%. Dari jumlah tembakan pun Australia unggul atas tim asuhan Shin Tae-yong dengan 7 tembakan dan Indonesia hanya melepaskan 5 tembakan. Teso Ceroos juga memiliki 4 tembakan yang mengarah ke gawang, 2 diantaranya berhasil berujung gol di babak kedua. Sedangkan 5 tembakan Indonesia hanya 1 yang mengarah ke gawang Mateo Rian. Indonesia sendiri memiliki 11 pelanggaran, sedangkan lawannya melakukan 10 fouls. Selain itu wasit juga mengeluarkan 4 kartu kuning untuk Indonesia, dan 2 kartu kuning untuk Australia.